Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khatib Roman, Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, kelas 2B, NIM 12006038. Baik, saya di sini mau presentasikan tentang perilaku. Perilaku sosial adalah suatu sikap relatif dalam merespon orang lain terhadap dirinya dengan berbagai cara yang berbeda-beda. Pembentuk perilaku sosial remaja itu sangat dipengaruhi sekali bagaimana ia berinteraksi dan bagaimana keadaan lingkungan yang mendukung serta memfasilitasinya dengan baik. B. Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa atau hubungan-hubungan antara kejadian selanjutnya. Diproses oleh otak, persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda ataupun suatu kejadian yang dialami. Persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengkoneksi data-data indera kita atau penginderaan untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri. Seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ. 2. Jenis-jenis persepsi. A. Persepsi terhadap objek melalui lambang-lambang fisik, sedangkan terhadap manusia melalui lambang-lambang verbal atau non-verbal. Manusia lebih efektif daripada kebanyakan objek atau lebih sulit diramalkan. B. Persepsi terhadap objek menanggapi sifat-sifat luar, sedangkan terhadap manusia menanggapi sifat-sifat luar dan dalam atau perasaan, motif, harapan, dan sebagainya. C. Objek tidak bereaksi, sedangkan manusia bereaksi. Dengan kata lain, objek bersifat statis, sedangkan manusia bersifat dinamis. Oleh karena itu, persepsi terhadap manusia dapat berubah dari waktu ke waktu lebih cepat. Dari persepsi terhadap objek. 3. Ciri-ciri umum persepsi. A. Modalitas. Rangsang-rangsang yang diterima harus sesuai dengan tiap-tiap indera, yaitu sifat sensoris dasar dan masing-masing indera, atau cahaya sifat cahaya untuk penglihatan, bau untuk penciuman, suhu bagi perasa, bunyi bagi pendengaran, sifat permukaan bagi peraba, dan sebagainya. B. Dimensi ruang. Persepsi mempunyai sifat ruang. Dimensi ruang kita dapat atas, bawah, tinggi, rendah, luas, sempit, atau depan, latar belakang, dan lain-lainnya. Dimensi waktu. Persepsi mempunyai dimensi waktu seperti cepat, lambat, tua, muda, dan lain-lainnya. Struktur konteks keseluruhan yang menyatu objek-objek atau gejala-gejala dalam dunia pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya. Struktur dan konteks ini merupakan keseluruhan yang menyatu modalitas rangsang-rangsangnya yang diterima harus sesuai dengan modalitas tiap-tiap indera. Cahaya untuk penglihatan, bau untuk penciuman, suhu bagi perasa, bunyi bagi pendengaran, sifat permukaan bagi peraba, dan sebagainya. Dimensi ruang. Persepsi mempunyai sifat ruang. Dimensi ruang kita dapat mengatakan atas, bawah, tinggi, rendah, luas, sempit, latar depan, latar belakang, dan lain-lain. Dimensi waktu.
Persepsi mempunyai dimensi waktu seperti cepat, lambat, tua, muda, dan lain-lain. Struktur konteks seseorang yang menyatu. Objek-objek atau gejala-gejala dalam dunia pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya. Struktur dan konteks ini merupakan keseluruhan yang menyatu. 4. Faktor yang mempengaruhi persepsi. Latar belakang budaya persepsi itu terkait oleh budaya besar. Perbedaan budaya antara dua orang semakin besar pula perbedaan persepsi mereka terhadap realitas, pengalaman masa lalu. Audiens atau klien yang umumnya pernah memiliki suatu pengalaman tertentu atas objek yang dibicarakan makin intensif. Hubungan antara objek tersebut dengan audiens maka semakin banyak. Pengalaman yang dimiliki oleh audiens selama audiens menjalin hubungan dengan objek. Nilai-nilai yang dianut nilai adalah komponen evaluatif dari kepercayaan yang dianut mencakup kegunaan, kebaikan, estetika, dan kepuasan. Nilai bersifat normatif memberitahu suatu anggota budaya yang mengenai apa yang baik dan benar, apa yang harus diperjuangkan, dan lain sebagainya. 5. Aspek-aspek persepsi. Komponen kognitif, komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang objek sikapnya. Dari pengetahuan ini kemudian akan terbentuk suatu keyakinan tertentu tentang objek sikap tersebut. B. Komponen efektif. Efektif berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang, jadi sifatnya evaluatif yang berhubungan erat dengan nilai-nilai kebudayaan atau sistem nilai yang dimilikinya. Komponen kognitif merupakan kesiapan seseorang untuk bertingkah laku yang berhubungan dengan objek sikapnya. Kondisi sosial adalah subtopik dari berbagai cabang psikologi yang berfokus pada bagaimana orang memproses, menyimpan, dan menerapkan informasi tentang orang lain dan situasi sosial. Ini fokus pada peran yang dimainkan proses kognitif dalam interaksi sosial. Salah satu teori kondisi sosial yang terkenal adalah teori skema sosial. Meskipun itu bukan dasar dari semua studi kondisi sosial kognitif yang terlibat dalam interaksi sosial atau sebaliknya, bagaimana biasanya tersebut dapat menyebabkan gejala yang terkait dengan kondisi tersebut. Konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial ketika seseorang mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial. Yang ada beberapa contoh dari konformitas adalah ketika menengok orang sakit, orang akan membawakan buah atau makanan lainnya. Berdasarkan pengaruh sosial yang ada dalam komunitas dibuktikan secara ilmiah dalam penelitian yang dilakukan oleh Solomon Asch pada tahun 1991. Pengaruh sosial informasional. Kecenderungan untuk menyesuaikan diri bergantung pada dua aspek situasi: seberapa besar keyakinan seseorang pada kelompok dan seberapa yakin seseorang pada penilaian diri sendiri. Position adalah suatu tindakan menolong yang menguntungkan orang lain tanpa harus menyediakan suatu keuntungan langsung pada orang yang melakukan tindakan tersebut, dan mungkin bahkan melibatkan suatu risiko bagi orang yang menurunnya. Aspek-aspek perilaku position berbagi sering, yaitu kesediaan untuk berbagai perasaan dengan orang lain, baik suka maupun duka, sering diberikan bila penerima menunjukkan
kesukaran sebelum ada tindakan meliputi faktor-faktor yang mendasari perilaku sosial. Harapan seseorang untuk memperoleh atau menghindari kehilangan sesuatu, misalnya ingin mendapatkan pengakuan, pujian, atau takut dikucilkan. Agresi adalah fenomena kompleks yang terdiri dari sejumlah perilaku dari jenis yang lebih khusus. Agresi dapat dilihat sebagai kemampuan yang bisa membantu binatang untuk selamat dan berproduksi. Faktor kebudayaan, moral, dan situasi sosial. Sejumlah penelitian telah dilakukan dalam bidang ini. Alkohol, obat-obatan, rasa sakit dan ketidaknyamanan, frustrasi, dan umpatan dalam media massa hanyalah sebagai faktor yang berpengaruh terhadap agresi pada manusia. Cukup sekian dari kami hasil prestasi pada sore hari ini. Jika ada kata-kata salah, datanya dari saya. Jika ada kata-kata benar, datanya dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.